channel Ruang Nova. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar audit. Pernah nggak sih kalian berpikir, audit itu sebenarnya apa sih? Nah, sekarang kita akan membahas dasar dari audit. Audit atau pemeriksaan adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor, sedangkan pihak yang akan diaudit biasanya disebut auditee. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sedangkan tujuan audit dari laporan keuangan dalam dunia bisnis yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan terdiri dari dua, yaitu pertama, audit umum, dan yang kedua, audit khusus. Audit umum atau general audit adalah pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, audit khusus atau special audit adalah suatu pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya adalah jenis audit berdasarkan bidang pemeriksaan, terdiri dari jenis audit. Audit yang pertama adalah audit laporan keuangan atau financial statement audit, berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan keuangan tersebut. Apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Yang kedua adalah audit operasional atau manajemen audit. Audit operasional adalah jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, meliputi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, audit ketaatan atau compliance audit adalah jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik ditetapkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal entitas atau perusahaan. Audit ketaatan berfungsi untuk menentukan sejauh mana perusahaan menaati peraturan, kebijakan, peraturan pemerintah, bahkan hukum yang harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Yang keempat, audit sistem informasi adalah pemeriksaan yang dilakukan kantor akuntan publik atau KAP terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi. Umumnya, menggunakan sistem Electronic Data Processing atau EDP. Auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, perlengkapan keamanan yang berguna untuk melindungi perlengkapan komputer baik program, komunikasi, atau data dari akses yang tidak sah, modifikasi bahkan penghancuran. Yang kedua, pengembangan program yang dilakukan atas otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen perusahaan. Yang ketiga, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer dengan akurat dan lengkap. Yang keempat, data file laporan yang tersimpan di komputer sangat dijaga kerahasiaannya. Jenis audit yang kelima, yaitu audit forensik. Tujuan dilakukannya audit forensik adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan atau fraud. Hal yang dapat dilakukan audit forensik adalah termasuk investigasi kriminal, indikasi kecurangan dalam bisnis atau karyawan, dan mengetahui kerugian suatu bisnis. Jenis audit yang keenam adalah audit investigasi. Adalah serangkaian kegiatan mengenali atau recognize, mengidentifikasi atau identify, dan menguji atau examine fakta-fakta dan informasi yang ada
guna mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, seperti investigasi gitu, dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas. Entitas di sini bisa berupa organisasi, perusahaan, negara, ataupun daerah. Yang ketujuh adalah audit lingkungan. Audit lingkungan adalah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat atau terdokumentasi serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi yang bertujuan memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis auditor. Auditor terdiri dari 4. Yang pertama, auditor internal, mempunyai tugas membantu manajemen puncak atau top manajemen dalam mengawasi aset atau safeguard of asset dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Oleh karena itu, tugas auditor internal adalah mengaudit manajemen perusahaan termasuk compliance audit atau audit ketaatan. Auditor yang kedua adalah auditor eksternal. Auditor eksternal bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik pihak ketiga yang statusnya di luar dari struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independen dan objektif. Umumnya, auditor eksternal menghasilkan laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga ada auditor pajak. Seperti namanya, auditor pajak ini untuk perpajakan. Mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia atau Kementerian Keuangan. Auditor yang keempat adalah auditor pemerintah. Adalah lembaga yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Audit instansi pemerintah umumnya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP. Jadi, proses audit dilakukan untuk memastikan kewajaran dari laporan keuangan atau laporan lainnya yang ingin diaudit milik entitas. Entitas di sini bisa berupa organisasi, perusahaan, negara, daerah, atau CV, dan lain-lain. Apakah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku? Laporan tersebut dan laporan auditor setelah auditor melakukan proses audit akan diberikan kepada pihak yang membutuhkannya untuk dapat mengambil keputusan atau kebijakan. Pihak-pihak tersebut bisa investor, pemegang saham, maupun pihak manajemen, atau bahkan pihak lainnya. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai dasar audit. Semoga kalian suka dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengmu untuk menunggu video-video selanjutnya dari Ruang Nova. Jangan lupa like dan komen untuk video-video selanjutnya yang ingin kamu dengar. Bye-bye.